yang tidak perlu menyerahkan fotokopi KTP dan sebagainya atau melakukan tanda tangan atas sesuatu yang kami berikan yang merupakan syarat untuk tidak. Nah, jadi itu. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian, komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Untuk pendanaan sendiri biasanya di mana? Itulah puji Tuhan sih ya. Sampai hari ini ya karena memang kami awalnya dari teman-teman yang memang berprofesi, jadi umumnya kami juga bekerja. Nah, dari hasil bekerja itulah kami kumpulkan, sisihkan dalam satu kas gitu loh. Jadi ya kami lah yang dari masing-masing kan. Memang nah, kalau nilai sih ya nominal itu kan relatif ya kan. Kayak ini kan bapak ini kan waduh ini kan biasa. Ibarat kata kayak semacam tiap bulan kita kasih ibarat kata janji iman misalnya ya namanya misalnya. Jadi bisa juga seperti itu. Misalnya ya. Jadi kalau untuk pendanaan kami karena ini kan komunitas ya jadi kami itu lebih mengedepankan ketergerakan hati. Kalau misalnya gini maksud saya Mas Bro, kalau untuk kesehatan itu biasanya kebetulan saya pernah juga buka praktek gratis ini gratis berobat itu. Berobat gratis itu biasanya kan kita bisa kerjasama dengan dinas provinsi atau kota. Itu biasanya gratis kan obat dikasih obat-obatan. Nah, maksud saya kalau yang gereja tadi misalnya gereja ini butuhnya kursi misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu maksud saya pendanaannya memang murni dari inilah. Ya, maksud saya siapa tahu ada maksud saya siapa tahu ada usaha gitu. Ada usaha memang ada usaha yang memang sesuatu usaha yang memang untuk membantu gitu loh. Misalnya kalau beberapa gereja itu kan walaupun dia gereja ada koperasi misalnya. Seperti itu apakah ada bikin seperti kalau itu? P3K sih enggak. Jadi pendanaannya pun spontan. Kami juga iuran juga enggak juga ya. Enggak ada. Pada saat jadi pada saat ada kegiatan kita benar-benar lalu ini kita sudah misalnya kita sudah tentukan nih disurvei sudah dan sebagainya kita sudah war kita sudah sampaikan di grup dan udah ya silakan yang mau menabur udah nabur saja gitu loh. Nah tapi sampai hari ini setiap kami berpelayanan berkegiatan tidak pernah kekurangan itu. Nah ketika melaksanakan pelayanan atau melakukan sebuah pelayanan dalam sebuah misi itu biasanya yang namanya perbedaan pendapat itu selalu ada biasanya. Pernah nggak Mas Bro bertiga ini atau dengan teman-teman yang lain itu mengalami hal demikian? Biasa lah. Yesus juga sesama murid Yesus saja bisa berselisih, bisa saja berbeda pandangan. Tapi tergantung kita. Itu kan semua itu tergantung sudut pandang kita. Iya kan? Biasanya dalam hal apa biasanya? Biasanya sih nggak terlalu sih kalau kami kan ya bisa dibilang sudah lama ya bersama-sama kayak gini kan sudah puluhan tahun kayak gitu. Terus kegiatan yang kami lakukan ini kan sudah berulang-ulang lah istilahnya kami lakukan. Jadi ya bisa dibilang kami sudah hafal lah. Saling paham saling memahami gitu. Biasanya mungkin beberapa orang yang baru gitu. Karena mungkin belum terbiasa mengikuti ritmenya kami bergerak jadi ya tapi buat kami sih itu ya tantangan saling mengenal karakter. Kadang-kadang dalam hal seperti itu juga kita bisa belajar. Kalau kita ada gesekan, ada personal itu dan kita melihatnya itu sebagai satu ruang untuk kita bermusuhan ya lain cerita. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan kita melihat itu sebagai satu
ruang untuk kita saling mengenal gitu loh, karakter gitu loh. Kalau kita bisa saling mengenal karakter kan enak, oh ini orangnya begini, kita bisa berusaha untuk mengimbangi gitu seperti berdua itu. Kameramen ada yang ingin ditanyakan? Ayo tanya. Ayo tanya cepat. Tanya aja. Gak usah. Ini bagus nih. Ini pembicara bagus kan. Berapa kali ini diminta jadi pembicara nih? Enggak tahu dia mau orangnya rendah hati. Ayo lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Oke. Aku juga sambil mikir loh. Atau nggak usah dipikir aja pertanyaannya. Nah ini. Biar kami mikirin situ. Sudah pada berkeluarga belum? Hah? Kawan-kawan sudah pertanyaannya terlalu vulgar nih pertanyaannya. Aduh, pertanyaannya pengen terlalu pipis. private sekali. Mengenal lebih jauh sosok tokoh pemudanya. Atau gini aja, apa? Di perhimpunan P3 kan berbagai macam kalangan kan, berbagai macam pekerjaan, berbagai macam latar belakang. Kira-kira yang paling tua siapa? Oh iya kan. Yang paling tua loh ya. Jangan lihat deh rambut saya barusan lagi sore tadi saya nyemir kok. Rambut saya sama kok ini. Tapi baru sore tadi saya nyemir. Bang masih mending kalau putih gini daripada di pojok. Iya. Itu mikirnya. Berarti yang lebih tua yang di situ. Ya, yang sini yang lebih tua. Oh ini kan. Kameramen langsung berasa kayaknya. Berasa. Apa lawas itu? Soalnya adeknya. Adeknya. Kembaran. Ratingnya tadi 11 ini salah. Ini Mantul. mantul ya. Iya. Jadi makin terang lampu tamannya. Lanjut. Iya, kira-kira kedepannya ada nggak hal yang mau dibuat lagi atau diprogramkan lagi selain visi misi yang sudah ada sekarang? Kalau keinginan sih tetap ya, kita akan namanya berkelainan kan dinamis, kita terus bergerak gitu loh. Semakin kita di dalam pergerakan kan semakin kita memiliki berbagai pengalaman. Maksudnya pengalaman dalam hal ini Tuhan membawa kita ke dalam satu pengalaman lagi gitu loh. Dan kita semakin meningkat kan begitu. Nah begitu juga. Ada nggak tempat atau daerah yang sampai hari ini yang memang mau dikunjungi atau dibantu seperti itu, tapi karena pandemik dan lain sebagainya sampai hari ini juga belum tersampaikan? Kalau kita bicara masalah keinginan atau tempat banyak sih, karena jujur saja Kalimantan Tengah ini luas. Ya. Kami pun dulu waktu kami masih berjejaring bekerja sama dengan Heli Mission, dengan MAF ya, itu pun juga tidak semua yang daerah yang bisa kami jangkau dengan heli ya, apalagi saat ini kedua-duanya sudah tidak ada di Palangkaraya. Heli Mission sudah tidak ada, MAF pun belum lama juga tutup ya. Jadi ya itu tentu saja ya agak sedikit jangkauan kami lah, tapi bukan berarti kami surut untuk melakukan itu. Kami tetap mereka percaya ada media lain, ada cara lain yang mungkin Tuhan akan Mas Bro, kira-kira ini maaf lah. Enggak apa-apa. Enggak usah, ini lebaran aja. Enggak usah lain bilang aja. Maaf lah ini bertanya, istilahnya bukan mengatakan tua loh ya. Iya. Dari mimiknya ketahuan. Enggak, kira-kira dengan usia yang sudah sekian kan. Dari mimiknya tahu. Enggak, pinter minta maaf. Ada enggak keinginan untuk melakukan pengkaderan gitu? Ya. Sama seperti Tuhan juga punya murid ya. Murid-murid Tuhan juga memuridkan yang lain lagi supaya terus bergulir dan terus ya kan, pekabaran berjalan terus. Nggak mungkin kan hanya sampai stop di satu orang atau stop di satu komunitas saja. Kadang jalan terus ya. Jalan terus, kita juga
merangkul beberapa orang-orang untuk melakukan. Tapi ya kembali lagi, kami lebih mengedepankan menggunakan hati. Karena pelayanan ini atau komunitas ini kan bukan perusahaan. Kita tidak menggaji orang. Kita hanya ingin menggerakkan orang dan kita ingin membuka hati mereka, itu saja. Nah itu jadi lebih kepada manajemen hati, manajemen kalbu, panggilan mungkin lah. Ya seperti itu, lebih mengedepankan ke situ. Gitu. Jadi susah juga kalau perusahaan kan beda pendekatannya. Ya, kalau kamu nggak mau tapi kalau ini kan lebih mendekatkan ke situ. Tapi jujur, saya memulai pelayanan seperti ini karena kan saya bukan asli sini. Saya bukan asli orang sini, tapi istri saya orang sini. Saya mendekati beberapa teman. Komunitas ini kebanyakan ada ulita. Ya. Saya senang dan saya bersuka cita. Kenapa? Pada awalnya saya melakukan pendekatan itu cuma bilang begini, ayolah, bilang gitu. Saya bukan orang asli sini. Tapi saya makan, saya minum, saya hidup, menghirup udara dari tanah ini. Tuhan bilang, apa yang kau ambil dari tanah itu, kembalikan. Supaya terpelihara kehidupan anak cucu. Saya memberikan contoh dan memotivasi. Ayo, oke lah kalian kuliah di luar Kalimantan, di Jawa ini. Pertanyaannya, kalau biaya kuliah kalian dari orang tua bekerja dari tanah ini. Nah kembalikan. Mungkin ada yang bertanya, kembalikan caranya apa? Melalui apa yang kalian miliki? Kamu dokter. Banyak saudara-saudara kita pari-pari hitam melakukan ya kan? Nggak bisa terlayani untuk pengobatan, mereka susah. Ayolah sebelum itu. Nah itu. Saya hanya melakukan pendekatan secara itu. Itu saja. Buat saya, Anda mau, ya nggak masalah, dan tidak mau pun tidak buat masalah buat saya. Maksudnya karena memang tadi memang panggilan seperti itu ini ya, saya istilahnya komunitas P3K ini memang orang-orang yang memang bukan direkrut berdasarkan seleksi, tetapi karena panggilan. Tidak. Saya lebih makanya tadi lebih melakukan pendekatan lewat hati. Bukan, ayo dong, begitu. Saya bukan orang sini loh, sebelah gitu. Masa kamu yang orang sini nggak mau? Kasihan loh. Saya bilang gitu. Bahkan saya beri contoh beberapa penginjil, misionaris, ya mereka orang-orang luar, maka jangkauannya lebih jauh daripada kita. Ayolah, saya bilang gitu. Ya apalah, kalau bahasa sini, amun dia itah, ewe hindai. Iya kan, gitu. Amun dia itah, ewe hindai. Iya kan. Nah, Tuhan memang memberkati, tetapi kalau kita juga tidak mau melakukan ya akan sulit, gitu loh. Itu, ayolah, saya bilang gitu. Nah, ya puji Tuhan, melalui pembicaraan ringan, ya, mereka terdekat. Aku mau, ya. Masalah melakukannya bagian apa itu kan masing-masing. Ada teman-teman yang backgroundnya adalah seorang dokter, aku mau deh, aku nanti di pelayanan pengobatan. Ada yang misalnya, ya aku misalnya apa gitu ya di bidang guru misalnya, ya oke, aku mau di pelayanan anak-anak. Basically-nya kami ini ada orang-orang yang jujur saja, kami tidak pernah mendapat pembekalan untuk pelayanan anak-anak. Semestinya untuk pelayanan anak-anak itu harus ada pembekalan, ya, supaya kita juga ngajar nggak ngaco, kan gitu ya kan. Nah, tapi begitu, kami itu belajar itu otodidak, ya. Jadi supaya kami juga tahu mengajar ini, kalau salah ngajar ini kan fatal, apalagi anak-anak. Mungkin tidak terdeteksi saat ini, tetapi dampaknya kemudian itu bisa terjadi. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman, seorang guru sekolah minggu baru sadar setelah muridnya, ya, pada saat dia jadi guru sekolah minggu setelah SMA, dia baru sadar bahwa apa yang pernah dia sampaikan dulu itu salah. Anda bayangkan, udah berapa tahun dan itu baru sadar bahwa itu salah. Nah, menekan hal seperti itu, ya kita belajar, kita buka buku, kita juga belajar dari senior-senior yang memang aktivitasnya di gereja sebagai guru sekolah minggu gitu loh. Nah, kita belajar apa sih, kita perhatikan. Yang penting kita mau. Setelah mau, Tuhan perlengkapi gitu loh.